Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam vigor, Nero Weltek. Ya, dalam seri Nero Weltek, Nero dari neuroscience, neurologi, wellness. Artinya kita mau tetap sehat dan mencegah sakit. Kita menjaga supaya kita selalu berada di level sehat. Naik turun dikit, oke deh. Dan ditambah dengan teknologi. Karena Neuro Welltech adalah program para dokter di bidang neurorestorasi engineering yang dipimpin oleh ketua program kelompok studinya. Dan hari ini beliau hadir bersama kita. Kita nanti ditemani oleh Dr. Jumraini Tamase. Kenal nggak tuh nama model gitu? Iya loh, berada di daerah Sulawesi. Oke? Dan kita ditemani juga nanti dengan Dr. Maria Caroline. Beliau berdua adalah spesialis di bidang neurologi. Nanti deh kenalannya lebih dekat dengan masing-masing aja. Saya Anne Gracia juga akan menyampaikan informasi buat sahabat semua. Dan hari ini kita akan bahas soal atensi. Itu dia topik yang ditunggu-tunggu. Apalagi soal atensinya itu akan menyinggung-nyinggung di kondisi gangguannya yang berhubungan dengan apa coba? ADHD, gangguan atensi, atensi disorder bahasa kerennya dibilang ya. Iya, gimana sih nanti kita bisa mengukurnya, gimana kita menstimulasi perkembangannya, gimana kita bisa menanggulangi kalau itu ada kondisi gangguan. Dua dokter kita akan memberikan kita informasi. Dan kali ini nggak tanggung-tanggung. Anda akan menerima 20 menit bersih informasi dari masing-masing tenaga kesehatan yang luar biasa mau menemani dunia pendidikan. Oke? Momen terakhir, jangan lupa rekan, sahabat semua, silahkan ajukan pertanyaan Anda di kolom komen. Maka jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya berita-berita gini gak ketinggalan. Oke? Yuk, ditunggu sahabat seluruh Indonesia untuk Anda menyiapkan pertanyaan, komentar, karena pertanyaan dan komentar terbaik Anda akan dijawab oleh para dokter kita, serta biasanya suka ada kejutan-kejutan yang diberikan melalui aplikasi VNWT. Jadi jangan lupa, ditunggu ya. Baik, kita akan segera masuk supaya waktunya yang berharga itu terpakai betul-betul efektif. Saya mau ajak dulu untuk ketemu dokter Dr. Jumraini Tamase, spesialis neurokonsultan, subspesialis NRE atau Neurorestorasi Engineering. Selamat siang, Dr. Jumraini. Selamat siang, Dokter Anne. Assalamualaikum warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Jum. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter seger banget dan cerah gitu kelihatannya. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat sekali. Nah, makanya Ya, memang benar kan, sehat itu membuat kita tampilannya oke, dan sehat itu membuat kita selalu semangat. Betul ya dok? betul Kali sekali. ini kita akan Sangat mendengarkan betul. Dokter Jumraini. Dok, saya tidak ganggu dokter supaya paparan dari dokter bisa full. Silahkan dokter, 20 menit ke depan. Dokter silahkan sampaikan berita yang buat kita sudah tunggu-tunggu tentang atensi dan mungkin dokter cerita gangguannya juga ya nanti. Eh, Baik. Eh, jadi sekarang ini kita sekarang berada di era di mana teknologi sangat-sangat berkembang ya. Jadi kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, kita terhubung sekarang ini karena adanya teknologi sehingga
Ibu Anna di Jakarta, Dokter Maria di Toraja, Dokter Gerat di Biak, saya di Makassar, kita sekarang dalam satu screen atau dalam satu tayangan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendobrak peradaban manusia, ya. Dan ini terlihat sejak adanya COVID. Jadi COVID itu ternyata memberikan manfaat, Dokter Ana, ya, bukan cuma negatifnya tapi positifnya juga. Nah, karena kita berada dalam lingkungan daerah yang berbeda, namun dalam satu skrin, maka di sini diperlukan atensi. Ya, atensi kenapa diperlukan? Supaya hal-hal yang disampaikan nanti itu bisa kita cerna bersama, bisa kita bahas bersama, dan kita bisa diskusikan bersama. Nah, sebagai fungsi kognitif adalah merupakan salah satu sifat aktif yang dimiliki oleh manusia. Jadi atensi itu merupakan salah satu bagian dari fungsi kognitif yang kita nilai sehari-hari. Jadi kalau ada seseorang yang kita berhadapan, maka salah satu fungsi kognitifnya itu adalah atensi. Nah, dan atensi ini akan mengontrol seluruh sistem kita nantinya, yang akan kita jadikan sebagai sebuah fungsi-fungsi yang lain, apakah itu fungsi bahasa, fungsi bicara, memori, dan fungsi eksekutif adalah awalnya dari atensi. Nah, berbicara tentang atensi pada anak-anak ADHD, mungkin di sini saya memiliki tugas untuk membahas dulu secara gamblang, secara total apa itu ADHD, sehingga kita bisa memahami sebenarnya ADHD itu terjadi karena apa. Mungkin nanti pembicara Dokter Maria atau Dokter Anna yang akan membahas mengenai mekanisme-mekanisme yang lain, tapi saya mungkin fokus dulu ke ADHD agar kita memahami sebenarnya mengapa dan terjadinya anak ADHD itu. Nah, dalam paparan saya nanti ini, saya lebih ke em, apa namanya, ke ADHD dalam hal ini autism, ya, karena ini mungkin autism yang banyak dipahami oleh masyarakat, ya. Jadi ADHD itu adalah sebenarnya variasi dari berbagai gangguan atau defisit neurologis, namun dengan berbicara autism itu maka kita sebenarnya lebih paham ketika autism itu dikenal oleh di mana-mana di masyarakat. Nah, di dalam slide ini saya akan membahas tentang apa itu ADHD atau autism dalam praktek sehari-hari. Jadi, eh, kalau kita melihat definisi dan klasifikasi ADHD itu merupakan suatu perilaku gangguan perkembangan saraf. Ya, jadi ada gangguan komunikasi dan perilaku repetitif yang cenderung dikenal, merupakan eh, penyakit yang memiliki spektrum, jadi dia ada ringan, sedang, dan berat, dan biasanya muncul di usia-usia 3 tahun. Jadi hampir kita bisa mengenalnya ketika anak itu berusia 3 tahun kurang lebih, ada juga yang 2 tahun, ada yang 5 tahun nantinya, seperti itu. Dan secara epidemiologi, prevalensi autism ini, kalau menurut catatan WHO 2021 itu 1 dari 100 anak itu bisa menderita ADHD. Eh, di Amerika Serikat itu 1 dari 36 anak terdiagnosa ADHD atau ASD, dan lebih banyak ditemukan daripada laki-laki. Nah, di Indonesia bagaimana? Tren ini juga menunjukkan peningkatan di kasus-kasus layanan tumbuh kembang. Ini makin hari makin banyak. Kemudian apa etiologi atau penyebab dan faktor risikonya? Perlu kita kenal ibu-ibu dan bapak sekalian seluruh pemirsa bahwa multifaktorial atau ada interaksi antara gen dan lingkungan, di mana ada gen tertentu yang sudah diidentifikasi seperti SHAN-K3, CSD8 itu adalah salah satu gen yang diidentifikasi. Kemudian faktor perinatal artinya sekitar persalinan, yaitu prematuritas, berat lahir rendah, dan hipoksia. Faktor prenatal, infeksi ibu, diabetes waktu hamil, dan faktor lingkungan, yaitu paparan polusi udara, pestisida, dan logam berat. Ini adalah salah satu faktor yang harus kita kenal dan harus kita identifikasi, sehingga bagi yang belum kena, ini bisa dihindari, dan yang sudah kena, bagaimana kita menanganinya. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana mekanisme terjadinya autism atau
ADHD ini atau ASD ini. Jadi adanya abnormalitas perkembangan otak itu akan mengganggu maturasi sehingga terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter dan menyebabkan terjadinya disfungsi pada konektivitas otak. Jadi ketidaknyambungan yang benar, jalurnya tidak benar, kacau. Ya, nah akhirnya akan dipengaruhi juga oleh aktivitas imun yang terganggu secara kronik dan satu hal yang perlu kita tahu adalah adanya gangguan pada mikrobiota usus. Itu adalah dikenal dengan gut brain axis. Jadi ternyata antara otak dan lambung itu memiliki jalur tol yang sangat penting dan sangat luar biasa. Nah, kemudian pendekatan terapi komprehensif pada autism ini sebenarnya sudah dari dulu dicari apa sih yang harus kita lakukan supaya anak-anak autis ini, ADHD ini bisa berkembang seperti anak normal. Atensinya bisa seperti anak normal sehingga bisa sekolah di sekolah normal. Karena sekarang ini kita lebih banyak memberikan pendidikan yang bertema inklusi. Nah, terapi di sini bersifat multidisiplin, jadi ada beberapa hal seperti misalnya ABA, ya, apply, analyze, ya. Kemudian ada okupasi terapi, terapi wicara dan integrasi sensorik itu merupakan hal-hal yang penting kita lakukan dalam memberikan terapi pada anak autis atau ADHD. Kemudian dukungan keluarga dan farmakoterapi, bahkan sekarang stem cell sedang berkembang yang membuktikan bahwa mampu memberikan harapan pada penderita anak dengan ADHD. Kemudian farmakoterapi yang umum sekarang ini dari FDA itu menyetujui adanya salah satu obat atau farmakologi yaitu risperidon dan aripiprazol itu sudah dianggap nyaman bagi pasien dengan efek samping yang sangat ringan. Kemudian pada anak-anak dengan indikasi agresivitas, iritabilitas, hiperaktivitas, dan gangguan tidur serta kecemasan. Nah, untuk obat yang lain sekarang ada yang off-label seperti SSRI, melatonin, dan stimulan itu harus dengan pemeriksaan yang cukup teliti, signifikan untuk memberikan perbaikan pada anak ASD. Tadi saya sudah jelaskan obat-obatnya, jadi ada risperidon, aripiprazol, dan seterusnya, itu mungkin sudah banyak berkembang di tengah masyarakat. Nah, untuk terapi regeneratif juga sekarang sudah berkembang. Jadi kita sekarang ada namanya stem cell, itu bisa membantu untuk memperbaiki dengan tujuan akhir fungsi sosial, bahasa, dan perilaku membaik. Kemudian ada beberapa item dari stem cell itu sekarang yang memang sudah berkembang. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak dengan ADHD ini bisa berkonsultasi dengan dokter di wilayahnya yang memang sudah aktif menggunakan stem cell ini. Nah, tadi saya membahas tentang anak autis yang terganggu atensinya karena makanan. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, di tubuh kita ada dua sebenarnya otak. Otak asli kita adalah otak yang sebenarnya dan otak kedua adalah lambung. Nah, kalau istilah medisnya namanya gut. Gut brain axis itu adalah jalur komunikasi antara lambung dan otak. Nah, kenapa terjadi keduanya? Karena ternyata otak tidak bisa menyimpan makanan. Jadi dia harus tersuplai dari gut, dari lambung. Ketika tidak ada suplai dari lambung, dalam hal ini anak-anak malas makan, tidak mau makan, atau karena sakit, itu maka otaknya pasti macet. Ibaratnya kita mendorong mobil mogok. Tidak bisa otak bekerja dengan baik tanpa ada suplai makanan dari lambung. Nah, di lambung itu ternyata ada mikrobiota yang sangat penting untuk memberikan suplai kepada otak. Jadi dia mempengaruhi fungsi otak secara langsung. Jadi jalur tol antara lambung dan otak itu berjalan secara terus-menerus walaupun kita tidur, istirahat, bekerja dan seterusnya dia bekerja terus. Nah, di sini kita perlu intervensi ya, intervensi lambung anak-anak kita, makanan anak kita itu memang dengan probiotik atau diet eliminasi dan transplantasi mikrobiota di feses itu perlu sekali kita lakukan untuk memperbaiki anak ADHD ini karena dari beberapa penelitian anak ADHD ini memiliki gangguan pada mikrobiota ususnya.
Jadi, terapi tambahan dan penelitian eksperimental yang telah dilakukan untuk anak-anak dengan ADHD ini itu sudah banyak. Jadi, ada oksitosin intranasal. Jadi, sekarang ada obat yang diciptakan ditetes di hidung buat anak-anak kita yang hiperaktif. Itu bisa kita membantu meningkatkan empati dan kontak matanya. Ini yang kita harapkan, ibu-ibu dan sekalian. Karena kontak mata itu yang sangat-sangat langka yang kita temukan pada anak ADHD. Kemudian ada lagi sekarang terapi gen dan berbagai penelitian yang CRSPR itu juga sangat membantu, namun di Indonesia kayaknya belum berkembang. Kemudian ada lagi terapi lain yang misalnya neurofeedback, biofeedback, itu ternyata bisa membantu untuk melatih regulasi emosi dari anak dengan ADHD. Kemudian untuk makanan ada pemberian omega 3, ini penting, vitamin D dan antioksidan ini juga sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan motilitas dan keseimbangan mikrobiota di usus. Dan kombinasi pendekatan lain tentu personalisasi. Jadi kita bisa melihat step by step dari anak yang telah kita berikan terapi. Nah, kemudian kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa pendekatan komprehensif bagi anak ADHD itu perlu dan sangat optimal karena dengan komprehensif maka dari seluruh sudut, dari seluruh lini, kekurangan ataupun kelainan dan gangguan atau keluhan dari anak ADHD ini kita berikan dengan sangat signifikan. Tentu farmakoterapi di sini hanya mengontrol gejala secara spesifik, membantu, tetapi terapi-terapi lain sekarang secara multidisiplin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa dari anak ADHD dan kemampuan untuk berbicara selanjutnya. Saya kira itu dulu dalam presentasi saya ini tentang bagaimana anak ADHD secara klinis dan secara terapis yang kita harapkan bisa membantu untuk anak-anak bisa eh, aktif kembali dan kita harapkan bisa mandiri seperti halnya anak-anak yang sehat lainnya. Dari saya dulu Bu Ana, sekian dan terima kasih. Keren betul, dokter. Luar biasa. Sampai masih punya waktu. Dan karena di YouTube ini kita ngumpulkan komentar dan chat, ini ada satu yang agak spesifik kita duluin dulu ya, karena dokter Jum masih punya waktu nih. Pertanyaannya, dok, bagaimana dengan yang dokter sampaikan tadi tentang keberhasilan terapi, dok? Apakah yang sudah diuji coba, dilakukan juga, diupayakan, itu ada yang dokter bisa sampaikan? Eh, karena banyak orang yang berpikir itu penyakit ya, dok ya. Jadi orang mikirnya bisa sembuh nggak sih gitu. Baik, Dokter komentar jadi dulu. berbicara tentang kesembuhan ya, kita ini manusia religius, jadi kita menyerahkan kepada yang di atas mengenai kesembuhan. Tetapi apa Ya. upaya yang telah kita lakukan dalam rangka memperbaiki eh, performance seorang anak dengan autis itu ternyata banyak buktinya sekarang, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi di kami dengan berbagai macam terapi baik farmakologis maupun non farmakologis ternyata mampu menggeser perubahan-perubahan yang tadinya di dasar memberikan gambaran yang minim menjadi positif. Contoh, dengan melakukan pemeriksaan QEEG, ada yang disebut dengan QEEG, mungkin nanti saya akan gambarkan, itu kita bisa melihat perubahan anak-anak yang memiliki ya kalau di apa namanya di warnanya merah itu sudah bisa berubah secara drastis menjadi hampir sama dengan gambaran QEG anak-anak normal. Dan ini adalah satu hal beriringan dengan gejala klinisnya yang tadinya anaknya hiperaktif, loncat-loncat dan sebagainya, tidak tahu berteman, tidak tahu dipanggil dan seterusnya. Setelah kita lakukan intervensi-intervensi ini yang kita gabung antara perilaku, terapi dengan obat-obatan, alhamdulillah ternyata anak-anak itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Sudah bisa berteman, sudah bisa belajar di sekolah, sudah bisa dia pergi sendiri ke sekolah tanpa diantar. Ini satu contoh. Banyak Wah, contoh-contoh yang lain. luar Saya kira itu, biasa, Buan. dokter Jum. Jadi berarti memang kita bukan pakai kata sehat ya, dokter Jum ya.
tapi kita Iya, melihat perubahan dan perkembangan kemampuan. Itu yang kelihatannya ditandai tadi ya sama Dokter Jumraini ya. Nah, ini ada satu lagi nih, kita betul dok, masih punya waktu betul buat dok. Dokter Jumraini soalnya. Dok, ini dari Semarang nih, ada yang bertanya nih dok ya. Disebutkan ASD, ADHD dapat diterapi dengan stem cell. Nah, ini sebagaimana berhasilnya dan apakah stem cell di cover nih dok sama pola-pola pembiayaan yang bukan pembiayaan pribadi. Kasih komen dulu dok. Ya, jadi berbicara tentang stem cell Ibu ya, sekarang ini ada perkembangan yang luar biasa di mana di negara kita itu provider-provider untuk stem cell ini sudah luar biasa mengikuti ISO internasional. Jadi kita tidak usah lagi ragu dengan obat stem cell. Nah, stem cell ini secara jenisnya ada dua, yaitu yang langsung selnya dan yang derivatnya atau zat aktifnya atau bioaktifnya. Yang umum kita pakai sekarang ini memang adalah yang paling banyak adalah menggunakan bioaktifnya yang disebut dengan secretum stem cell. Nah, apakah bisa memperbaiki secara teori tujuan dari stem cell, sekretum stem cell yang kita berikan itu adalah pertama, membantu neurogenesis. Apa itu neurogenesis? Adalah terbentuknya sel neuron baru, di mana pada anak ADHD ditengarai bahwa jumlah neuronnya itu kurang dari normal. Ya, masih banyak neuron-neuronnya juga yang hidden. Hidden itu artinya masih kelopak begitu, belum belum muncul, belum mekar. Nah, yang kedua, dia mengaktifkan sinaptogenesis. Apa itu sinaptogenesis? Yaitu konektivitasnya, koneksi-koneksi antara saraf-saraf itu yang menentukan anak-anak itu pintar, Bu. Jadi kita itu bisa menguasai matematika karena kita berlatih. Sama otak kita, kalau kita latih, latih, latih terus seperti pisau tumpul menjadi tajam kembali. Dan yang ketiga, merangsang terbentuknya pembuluh darah baru sehingga aliran darah ke situ, makanan ke daerah otak, oksigen ke daerah otak itu maksimal. Karena maksimal sehingga otak itu aktif untuk berkembang lagi dan itulah terjadinya neuroplastisitas. Sebenarnya dasar dari pengobatan ADHD yang terbanyak adalah bagaimana meningkatkan plastisitasnya sehingga jumlah neuronnya, jumlah sinapsnya sama dengan anak-anak normal yang mungkin tanda kutip perlu perjuangan yang luar biasa beratnya. Jadi harapan saya ketika nanti bisa stem cell ini, saya kira di Semarang banyak banyak stem cell di sana, bisa berkonsultasi dengan dokter di sana, kita saling membahas, kita saling berdiskusi tentang hal ini. Begitu, Dokter Ani. Waduh, luar biasa. Dok, masih bisa satu lagi, Dok, dibahas sama kita ini ya. Tapi yang penting di Semarang, jangan lupa ya, nanti dilanjutkan pembahasannya. Ini, Dok, mana yang lebih berpotensi punya anak ADHD? Ibu dengan berat badan kurang atau ibu dengan kelebihan berat badan? Ini Nah, pertanyaannya ya, mendasar sekali. Silakan, Dokter, komentar buat yang satu ini. terima kasih. Eh, jadi kepada kita semua, ada quotes yang mengatakan bahwa kesehatan berawal dari berat badan normal. Lebih baik lagi kalau ideal. Jadi normal itu Bu belum tentu ideal. Nah, jadi karena coach tadi dan memang sudah teori juga mengatakan bahwa untuk melahirkan anak dengan nilai nilai kesehatan yang optimal tentu juga harus berasal dari yang normal. Jadi kalau kurang maka saatnya kita memperbaiki berat badan, menggeser ke normal, yang lebih kita turunkan ke normal juga. Alangkah bagusnya kalau kita bisa ideal. Saya kira itu yang penting kita pegang dulu bahwa segala sesuatunya itu adalah berawal dari berat badan normal. Saya kira itu Ibu An. Oke, terima kasih banyak Dokter Jumraini. Kita masih kepengen mendengar obrolan Dokter Jumraini kalau nanti sudah dikombinasi dengan informasi dari Dokter Maria ya. Sahabat-sahabat semua, biasanya Dokter Jumraini setia banget temenin kita sampai selesai. Mudah-mudahan nggak ada pasien yang khusus manggil beliau untuk hari ini ya. Baik, Iya. kita mau lanjut dulu mendengarkan informasi dari Dokter Maria Karolin. Dan Dokter Maria Karolin ini juga spesialis neurologi dan juga menekuni
untuk maju sampai ke Dokter Karolin udah subspesialis neurorestorasi engineering juga dong ya. Jadi timnya ini betul-betul luar biasa. Memang kalau di dunia pendidikan kita bakal dengar kata rekayasa teknik, rekayasa kesehatan, kok rekayasa? Iya, karena artinya kita masih bisa berupaya membuat inovasi-inovasi, beradaptasi. Nah, pertanyaannya nih di dunia kesehatan. Dokter Maria akan bersama dengan kita dan memberikan kepada kita masukan. Dokter Maria, dari Dokter Maria akan cerita nih topiknya tentang stimulus. Ini stimulus berarti belum tentu ADHD-nya sudah ditegakkan ya. Bisa jadi pada waktu sedang perkembangan aja nih ya. Ayo, yang punya anak balita, ayo simak toel-toel tetangga nih yang punya anak balita soalnya penting. Jangan cepet-cepet bilang anak saya ADHD, anak saya gangguan atensi. Siapa tahu belum gangguan ya. Nah, Dokter Maria Karolin, spesialis neuro, IVOCA, dan MM. Dok, panjang dok. Cerita dulu dong sama kita stimulus klinis dan latihan rumah untuk topik atensi. Silakan Dokter Maria. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk para Bapak Ibu, orang tua yang ada di rumah. Jadi kita bertemu lagi di live streaming hari ini bersama pakar Dr. Jumraini Tamase, Ketua Neurorestorasi Neuroengineering Indonesia, kemudian Ibu Ane, kemudian dengan rekan-rekan yang lain. Jadi saya hari ini membawakan materi tentang stimulasi. Stimulasi jadi sebelum terjadinya ada gangguan pada atensi anak-anak. Oke, mungkin bisa ditampilkan slide-nya sambil ya, stimulasi klinis dan latihan di rumah. Mungkin tadi dari guru saya Dr. Jumrani sudah banyak menjelaskan tentang sel-sel di dalam otak. Bagaimana sih kerjanya sel? Bagaimana sih sel otak yang satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi? Antara lainnya ada neuroplastisitas, kemudian terapi-terapi yang sudah luar biasa. Sekarang ibu-ibu atau orang tua di Indonesia pasti akan lebih bersemangat lagi karena kemajuan teknologi di bidang kedokteran ataupun di bidang pendidikan dan lainnya untuk adik-adik kita yang mengalami atensi itu sudah sangat maju. Oke, jadi saya sebelum melakukan stimulasi harus kita kenali dulu itu apa sih sebenarnya? Adalah tuh bagi proses kognitif. Nah, proses kognitif itu apa, Dok? Proses kognitif itu sebenarnya keseluruhan dari aktivitas mental, jadi dari proses seseorang untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk beradaptasi di lingkungannya. Jadi semua untuk social environment. Oke, sedangkan atensi. Nah, ini dia. Atensi itu apa sih? Atensi itu adalah salah satu bagian dari proses kognitif. Ya, jadi atensi itu sebenarnya kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap hal atau suatu objek. Nah, nanti di sana otak kita akan memilih ini mau diabaikan atau mau diambil informasinya. Ya, jadi atensi itu terdiri dari 5, ada fokus atensi. Jadi di sini anak-anak fokus terhadap stimulasi pembelajaran visual, kemudian dari pendengaran. Nah, nanti ini ini menjadi salah satu metode untuk melatih anak-anak
menggunakan beberapa teknologi yang sudah dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi. Nah, sekarang makin canggih, banyak ada stimulasi auditori, ada stimulasi nanti namanya neurofeedback. Nah, tapi tunggu dulu sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu bagaimana sih, apa sih atensi dan ada berapa macam dan bagaimana kita menilai atensi ke anak kita masing-masing. Nah, itu yang perlu kita ketahui dahulu. Kemudian yang kedua, ini adalah shifting atensi. Jadi, atensi untuk perpindahan itu contohnya gimana sih? Nah, kalau shifting atensi itu biasanya jika pada saat anak-anak diberikan tugas, misalnya tugas A, kemudian ada lagi tugas yang lain. Jadi, bagaimana mereka mengkoordinasikan satu tugas dengan tugas yang lain, ya. Jadi nanti berupa ada latihan-latihannya. Mungkin kalau misalnya kalau anak-anak PAUD ya sekarang anak-anak PAUD mereka sudah mulai tuh diajarkan kayak trial making. Jadi dari kalau kalau yang gampang dari angka 1 nanti dibikinkan garis ke angka 2, dibikinkan garis lagi ke angka 3. Nah, itu seperti simpel-simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sustained attention. Nah, di sini adalah kemampuan anak untuk apa namanya apa ya memusatkan. Jadi berapa menit dia bisa dapat memusatkan perhatian mereka kepada satu tugasnya. Nah, ada dikatakan bahwa umur 1 tahun itu kurang lebih 5 menit dia dapat memusatkan perhatiannya pada tugasnya. Kemudian anak 2 tahun sudah mulai lebih lama, kurang lebih 10 menit. Anak 3 tahun kurang lebih 15 menit. Anak 4 tahun kurang lebih 20 menit. Dan anak 5 tahun kurang lebih 25 menit. Ya, itu kan masa-masa PAUD. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selective attention. Nah, ini adalah selective attention bagaimana anak yang sedang mengerjakan suatu pekerjaannya, dia dapat mengabaikan yang mengganggu terhadap lingkungannya. Jadi tetap fokus dia mau ada bicara apa di sana, mau adiknya atau kakaknya atau temannya ganggu, dia tetap fokus. Nah, itu secara gampangnya definisinya. Kemudian yang terakhir adalah divided attention. Nah, di sini sudah pada level yang lebih kompleks, mungkin ini sudah memasuki ke area mau masuk SD di sini ya. Sudah mulai ada multitasking, kemudian pekerjaannya sudah tugas-tugasnya sudah mulai lebih banyak dan mereka dapat membungkusnya dalam fokus yang lebih baik. Oke, sekarang kita nilai nih gimana sih? Sebelum kita nilai, ada nih beberapa trik atau beberapa ciri-ciri nih. Misalnya ya, kita observasi dulu untuk orang tua atau parents mungkin lakukan observasi amati di rumah anaknya berkelakuan seperti apa misalnya apakah dia tenang kemudian dalam mengerjakan PR-nya bagaimana berinteraksi waktu mainnya dengan adiknya dengan kakaknya atau dengan saudaranya seperti apa kemudian jika mengerjakan PR dia bisa fokus atau tidak berapa menit. Nah, begitu. Terus kalau sedang mengerjakan PR, kira-kira kalau ada adiknya yang ganggu, dia tetap fokus atau tidak. Nah, itu hal-hal seperti itu gampang sekali untuk kita lakukan di rumah. Ya, kemudian yang kedua penilaian terstandar. Nah, ini kalau penilaian terstandar berarti sudah ada eh, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, jadi dibikinkan suatu berbentuk kuesioner dan penilaian-penilaian. Nah, ini salah satunya adalah tes perhatian sehari-hari untuk anak, namanya TEA-CH2. Kemudian sebenarnya kuesioner itu banyak ya. Ada TEA-CH2, kemudian nanti ada lagi ya dari selanjutnya penilaian-penilaian dari POA ya. Nanti habis slide ini nanti saya kasih lihat bagaimana sih nilai-nilainya. Gimana sih? Apa aja pertanyaannya? Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perhatian, lingkungan, ya, dari keluarga itu nomor 1, ya, karena hampir 90% anak-anak itu bersama orang tua atau misalnya kalau orang tuanya
kerja di luar daerah sama nenek. Kalau di sini banyak ya anak-anak yang masih dititip sama neneknya, atau sama saudara-saudaranya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi tentang bagaimana kognitif anak-anak terbentuk. Kemudian yang kedua, nutrisi. Nah, tadi kita sudah dengar namanya gut brain axis. Nah, ya, gut brain axis itu salah satu istilahnya, salah satu jembatan, ya, jembatan bagaimana sih otak kita mendapatkan nutrisi. Nah, oh, ternyata mendapatkan nutrisi karena ada proses penyerapan dari lambung, ya, sehingga dapat nutrisi yang terserap masuk ke melalui pembuluh darah, dibawa kesebar ke seluruh tubuh, salah satunya otak, ya. Nah, nutrisi itu adalah makanan otak persatu. Jadi harus seimbang, ya. Nutrisi anak sudah harga mati harus seimbang. Makanya sekarang ada namanya program stunting. Nah, supaya perkembangan otak baik, tumbuh kembangnya juga baik. Ya, makanya itu program pemerintah sekarang, program stunting, ya. Jadi nutrisi itu pokoknya harus dan mutlak baik. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih, tadi dokter Jo bilang, ya, tidak boleh berlebih, dia tidak boleh obesitas, ya. Kemudian tidur, ya. Tidur itu fungsinya untuk mereset ulang dan terjadi pembentukan memori untuk anak-anak, ya. Kemudian nanti di proses tidur itu banyak hormon-hormon, ya, hormon-hormon dengan neurotransmitter yang dikeluarkan untuk sel perkembangan otak anak. Tadi dibilang sudah ada sinaps, kemudian neuroplastisitas, ya. Itulah pentingnya tidur. Makanya tidur anak harus cukup, ya. Tidak boleh kurang, mohon maaf, atau tidak boleh berlebihan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini menarik karena mungkin ada beberapa parents, anak saya harus pokoknya jam pulang sekolah ke ekstrakurikuler A, 2 jam kemudian ekstrakurikuler B, 4 jam kemudian ekstrakurikuler yang lain. Tapi jangan, ya, jangan sampai anak itu merasakan over, yang ada adalah malah mereka makan merasa jenuh. Nah, jadi ekstrakurikuler saya setuju harus diadakan sesuai minatnya anak, ya. Jadi dalam masa sekolah, dalam masa PAUD, dalam masa TK, kita mengamati apa sih minat anak saya itu di bagian mana, di bagian apa? Apakah seni, apakah dia suka menggambar, apakah dia suka menari, menyanyi, ya. Jadi sesuaikanlah kegiatan ekstrakurikulernya sesuai dengan minatnya. Nah, nanti pertanyaan, dok, tapi kayaknya anak saya nggak ada minatnya deh. Nah, nggak mungkin. Jadi eh, minat anak itu kita bisa gali, ya, kita bisa gali atau misalnya kita bisa arahkan, ya. Ya, kalau misalnya mamanya suka menyanyi, ya coba ajarkan. Kira-kira anak saya juga suka nggak ya? Coba deh saya lihat nih, saya gali minatnya ada nggak di menyanyi. Jadi setiap anak saya yakin mereka mempunyai kemampuannya masing-masing, ya. Nah, selanjutnya kesehatan mental dan fisik. Nah, ini kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang ADHD, kemudian ini kecemasan pada anak-anak, ya. Untuk kesehatan mental dan fisik anak-anak itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan keluarganya, ya. Jadi untuk kesehatan mental, nutrisi, lingkungan, tidur itu semuanya peran orang tua nomor satu. Jadi kalau guru-guru PAUD-nya itu, guru-guru TK itu nomor 2 dan nomor 3. Jadi di rumah itu tetap orang tua, ya. Nah, ini ada strategi untuk meningkatkan perhatian. Salah satunya instruksi yang jelas dan ringkas. Jadi gunakan dan ajarkanlah istilahnya bahasa ibu. Ya, bahasa ibu mungkin karena kita ini Indonesia dengan beberapa puluh provinsi, kita memiliki bahasa ibu yang bermacam-macam, tetapi di dalam bahasa ibu tolong selahkan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa. Supaya nanti kalau dia beradaptasi, dia berkomunikasi dengan anak-anak lain, dia dapat mengerti, ya. Kemudian istirahat teratur, ya. Ini istirahat teratur dalam hal tidur, kemudian dalam hal ekstrakurikulernya, kemudian dalam hal jam bermainnya. Jadi kita harus diaturkan waktunya. Kemudian buatlah aktivitas yang menarik. Ya, ini permasalahannya sekarang adalah gadget.
Ya, penggunaan gadget di rumah itu pada anak-anak cukup banyak. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang menarik itu misalnya kalau pulang sekolah di rumah itu menggambar, melukis, ya, main pasir kinetik, ya. Kemudian kalau dulu saya taunya balon apa lilin-lilin, mungkin sekarang namanya apa? Play-Doh. Nah, itu Play-Doh, ya. Saya di zaman saya dulunya saya cuma tahu yang lilin-lilin itu aja. Play-Doh, ya. Nah, jadi mainan-mainan seperti itulah yang kita sediakan, yang kita berikan kepada anak-anak, ya. Jangan selalu dikasih gadget kalau pulang, ya. Kemudian penguatan positif, ya. Berikan pujian, ya. Berikan dia reward pada saat mau dia kerjanya ya tidak bagus, cukup bagus atau sangat bagus, ya. Jadi jangan pernah patahkan semangat anak-anak walaupun dia mendapatkan misalnya nilai yang tidak kita inginkan, ya. Tetaplah selalu memberikan pujian dan dorongan untuk memotivasi, ya. Kemudian teknik perhatian dan relaksasi ini seperti pernafasan, ya, permainan dan aktivitas yang meningkatkan perhatian atau atensi. Oke, coba boleh dilanjut. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Ada kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan ini nanti parents atau orang tua bisa nih hitung-hitung ya di rumah tentang analisa POA ini khususnya atensi, ya. Jadi di analisa POA ini sebenarnya kuesionernya ada 3. Nanti untuk yang selanjutnya pasti dari timnya Ibu Ana akan banyak nih webinarnya. Jadi kita simpan dulu. Jadi yang ini saya tampilkan adalah ini khusus untuk atensi, ya. Di sini ada 14 pertanyaan, ya. 14 pertanyaan nanti nilainya 0, 1, 2 sampai 9, ya. Jadi kalau 1 dia sampai 3 anaknya itu tidak ada keluhan, ya. Itu bahasa gampang. Tidak ada keluhan. Kemudian 4 sampai 6 ada keluhan, ada misalnya gejala-gejala kayaknya dia nggak fokus deh atau gangguan atensi, tapi misalnya jarang, ya, hanya pada hal-hal tertentu. Nah, lebih dari 7 sampai 9, ya. 7 sampai 9 itu berarti hampir setiap hari melalui observasi orang tua ini kayaknya anak saya betul deh ada gangguan pemusatan, ya, atau gangguan atensi, ya. Itu scoring-scoringnya nanti ada rumusnya penjumlahan sehingga disimpulkan apakah anak saya maksudnya tidak ada gangguan perhatian, ada gangguan perhatian tapi tidak berat, ya, ada gangguan perhatian yang harus segera dilakukan pemeriksaan yang lain-lain. Tadi seperti ada EEG, ya, kemudian mungkin nanti bisa lanjut CT scan atau apa, ya. Nah, itu sebenarnya ada scoring-scoringnya. Oke, kita lihat dulu nih, apa sih nih pertanyaannya nih? Belum selesai, Ibu. Ya, yang pertama, apakah anak senang diayun-ayun atau diguncang naik turun dengan bounce, ya, kalau ada bounce atau misalnya di paha. Nah, nanti dikasih nilainya. Kemudian yang kedua, apakah anak tertarik atau memperhatikan anak lain, ya. Ini semuanya pertanyaannya tentang atensi, ya. Yang ketiga, apakah anak suka memanjat-manjat seperti memanjat tangga, ya. Nah, di sini Ibu orang tua aktivitas motorik kasarnya. Nah, itu aktivitas motorik kasarnya baik atau enggak, suka jatuh, suka apa, ya, nanti bisa sekalian dilihat atensi dan motorik kasarnya. Kemudian apakah anak suka bermain ciluk bak, petak umpet. Nah, ciluk bak ini salah satu permainan anak-anak mulai dari usia lahir sampai dengan 2 tahun, ya. Permainan ciluk bak ini. Kemudian selanjutnya, apakah anak pernah bermain seolah-olah membuat secangkir teh, menggunakan mainan berbentuk cangkir, teko, kemudian permainan lainnya. Nah, di sini permainan membuat cangkir, ya. Jadi bagaimana yang tadi bagaimana anak-anak
yang tadi saya bilang memproses, kemudian nanti dia membuat imajinasinya sendiri ya, imajinasinya, kemudian proses berpikirnya, memorinya. Mungkin kenapa bisa anak-anak kok dia udah ngerti sih cara menuangkan air ke dalam cangkir ya. Mungkin dia sudah memproses pada saat orang tuanya, ibunya menuangkan ke ayahnya. Oh, begitu loh caranya untuk menuangkan air ke dalam cangkir. Nah, itu salah satu aktivitas kognitif dari otaknya yang bekerja sehingga nempel menjadi memori ya. Kemudian apakah anak pernah menunjukkan dan meminta sesuatu dengan menunjukkan jari? Selanjutnya, apakah anak pernah menggunakan jari menunjuk ke sesuatu agar Anda bisa melihat ke sana ya. Jadi ini nanti mungkin bisa di-share nanti ya Bu Ana ya slide-nya, sehingga nanti parents atau orang tua bisa menilai, oh kira-kira anak saya masuk ke kategori yang seperti apa. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini tadi yang udah kita dengar, QEEG. QEEG itu kuantitatif elektroencephalografi ya. Jadi nanti ini pemeriksaannya pemeriksaan namanya gelombang otak. Nah, jadi si sel-sel di dalam otak kita ini dia punya ibaratnya seperti suaranya ya. Ada alfa, kalau saya bilang gelombangnya ada delta, theta, alfa, beta ya dengan gamma. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh gelombang-gelombangnya dan ada fungsi-fungsinya. Ada gelombang, misalnya gelombang delta dengan theta itu nanti munculnya pada paling banyak pada saat tidur. Nah, atau misalnya anak-anak yang masih di bawah 8 tahun ya atau 2 tahun pertama dia masih banyak gelombang-gelombang yang lambat karena itu memang proses fisiologisnya. Jadi semakin besar anaknya, gelombang lambatnya dia nanti semakin hilang ya. Nah, pada gangguan atensi atau gangguan pemusatan ya yang tadi kalau kita udah scoring sebelumnya, dok ini scoringnya hasilnya kayaknya butuh konsultasi nih sama dokter. Oh iya, iya sini konsultasi sama dokter. Nanti kita lakukan anamnesis, pemeriksaan lab, kemudian kalau misalnya memang harus butuh imaging, CT scan, kita CT scan, tapi harus di QEEG. Wajib di QEEG. Kenapa sih harus di QEEG? Karena kita mau melihat fungsi yang tadi dari sel otaknya. Sinapsnya ini kerja nggak ya? Ini sel otak anak saya kerja nggak? Ibaratnya kalau HP ini casing, kalau CT scan ini kita bisa lihat, oh ini HP, iPhone, bagus ya. Tapi berfungsi nggak? Kalau nggak berfungsi, nggak bisa dipakai. Nah, itulah. Jadi kita melihat fungsinya. Nah, ini kebetulan ini gambaran QEEG dari pasien saya ini. Ini pasien ADHD ya. Pasien ADHD ini kita lihat nanti kalau misalnya sesuai usianya, kita lihat ya, kita baca, kita analisa. Jadi ini sebelum dilakukan terapi ya. Ini anaknya kita berikan nanti neurofeedback. Nah, nanti ada di belakang ya, diberikan neurofeedback, kemudian nanti diberikan stimulasi dari audio, dari pendengaran ya. Kemudian nanti ada dilatih secara interpersonal ya dengan latihan-latihan lainnya. Nah, sehingga pada saat selesai pemberian terapi beberapa minggu kemudian mengalami perbaikan. Di mana sih dok? Aku bingung nih lihatnya. Nih yang biru-biru nih. Ini yang biru-biru ini menandakan berarti aktivitas gelombang dia sangat turun. Ya, jadi pada saat selesai dia pengobatan, wah sudah mulai hijau nih, sudah mulai kuning. Nah, dia sudah mulai bangun si sel otaknya. Jangan tidur terus, saya bangun, bangun, bangun. Gitu ya. Yuk, lanjut. Nah, inilah yang dibilang stimulasi berbasis ilmu dan teknologi. Jadi sekarang ilmu kedokteran sudah canggih, hebat, semuanya berbasis ilmu dan teknologi. Apa sih dok ininya stimulasinya nih untuk gangguan untuk gangguan pemusatan? Pertama biofeedback ya. Biofeedback itu intinya adalah mind body. Jadi kita melatih menstimulasi fungsional fungsional organ dalam tubuh ya. Salah satunya otak, sel-sel otak.
ya. Yang bisa digunakan untuk sel otak adalah satu brain cognitive interface. Jadi di sini ada suatu metode yang digunakan nanti adalah berupa penempelan elektroda ya, ditempel-tempel ya. Dia akan merekam aktivitas listrik dari otak nanti masuk ke dalam komputer ya, external devices ya. Jadi nanti kita bisa lihat pada saat kita berikan game A, bagaimana aktivitas otaknya ya akan terekam di komputer ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kedua, storytelling ya. Storytelling ini sebenarnya bisa digunakan di rumah juga, interaksi anak dengan ibu ya atau papa dengan mamanya ya, membacakan cerita. Kalau lihat di sinetron biasanya membacakan cerita sebelum tidur. Nah, itu salah satu latihan atensi yang bisa kita gunakan di rumah ya. Tetapi ini sudah dikemas lagi dengan teknologi. Wah, keren banget nih. Teknologi dan ilmu. Menggunakan voice connecting box. Nah, ya, voice connecting box ini jadi anaknya dia lebih fokus. Hap, pakaikan headset, ya, ada mic-nya, ya. Jadi nanti antara pemberi stimulasi dengan anak tersebut dia mempunyai apa namanya situasi yang tidak distract oleh lingkungan luar. Ya, ini sudah dikemas sedemikian mungkin, sudah ada penelitiannya ya, sehingga anak-anak distimulasi dan akan lebih fokus. Karena kalau kita tidak menggunakan yang namanya voice connecting box, nanti orang tuanya ngomong A ngomong B, dia jadi terdistraksi. Wah, itu anak-anak biasanya begitu ya. Kemudian nih ada yang keren lagi, video 360. Namanya 360 berarti bisa diputar 360 derajat ya. Nanti ada game-gamenya di sebuah taman ya. Cuacanya sudah mau hujan ya. Kalau mau hujan kita pakai payung. Nanti ada videonya saya kasih lihat. Kebetulan anak saya sendiri yang saya stimulasi itu. Ya, kemudian yang selanjutnya brain auditory wave entrainment. Nah, ini adalah salah satu biofeedback yang kita berikan secara pasif. Jadi pada anak-anak dengan gangguan atensi yang masih berat, yang nggak bisa fokus sama sekali. Jadi kita kasihkan dulu, ini gelombang otaknya, kita kasihkan dulu gelombang otak tenang. Kita kasih alfa dulu deh, alfa dulu. Alfa itu gelombang otak tenang ya, supaya atensinya bisa terbentuk lebih baik. Kemudian kita lakukan simulasi biofeedback yang lainnya. Ya, kemudian yang saya merah ini biofeedback gamifikasi ya. Ini salah satu yang lagi dikembangkan. Wah, hebat banget nih. Dikembangkan nanti ada berupa menggunakan alat ya. Ada menggunakan alat di kepala, kemudian ada game-gamenya ya. Nah, ada game-gamenya ini hampir sama semuanya tekniknya biofeedback ya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang canggih, ini menggunakan alat namanya neurofeedback ya. Tadi yang sudah sebelumnya dijelaskan Dr. Jum menggunakan neurofeedback ya. Nanti ada kita videonya di belakang. Yuk. Nah, ini storytelling plus voice connecting box. Nah, ini kebetulan ada pasiennya nih. Jadi di sini ada yang memberi stimulasi, ini voice connecting box-nya ya. Di sini kita yang memberi stimulasi dan pasiennya sama-sama menggunakan headphone. Jadi suara-suara sekelilingnya dia nggak dengar sehingga anaknya lebih fokus ya. Kemudian dengan di sini ada cerita-ceritanya, makanya kita bilang voice storytelling dengan voice connecting box. Di sini bukan hanya dia mengolah atensi, tapi kalau nanti anak-anak ada yang bergangguan berbicara atau bahasa ya, bisa menggunakan metode seperti ini, buaya. Nah, nanti di dalam kartu buaya ini akan disebutkan untuk atensi, kira-kira nanti akan ditanyakan ya, kira-kira buayanya tadi buaya dengan hewan apa yang bernyanyi, misalnya seperti itu ya, atau misalnya singa dan tikus ya. Ini salah satu cerita-ceritanya. Masih banyak cerita-cerita lainnya ya. Next. Nah, ini video 360. Ya, ini boleh di play aja ini. Tapi, coba lihat ke langit, sepertinya hari ini akan turun hujan. Apa suaranya ada ya ini? Ada atau enggak? Nah, itu jadi pakai handphone ya, handphonenya macet ya. Handphone nanti di situ dia akan bisa putar-putar gini dia. Putar di mana payungnya? Oh, itu payungnya. Terus nanti ada pertanyaan. Payungnya berwarna apa? Nah, nanti anak-anaknya menjawab warna merah.
Nah, itu dia sudah lihat payung karena dia sudah putar-putar, ya. Kemudian nanti habis payung, kalau nggak salah itu wahana bermain. Kereta, ya. Keretanya warna apa? Kemudian nanti ada perahu. Tuh, itu payungnya, tuh. Jadi ini salah satu teknik video 360 yang kita gunakan untuk menstimulasi anak-anak yang bisa digunakan di rumah. Wah, canggih bukan? Canggih, pasti sangat canggih. Sekarang untuk metode latihan di rumah banyak, ya, bukan cuma konvensional, sudah berbasis teknologi sudah ada. Oke, boleh next. Tapi, coba lihat ke langit seperti Nah, ini brain auditory wave entrainment, ya. Jadi kalau misalnya dengan gangguan atensi berat, biasanya sebelum kita stimulasi, kita kasihkan ini dulu, brain auditory. Jadi melalui headphone nanti dengan gelombang-gelombang, kita mau kasih apa gelombangnya, alfa atau misalnya beta, ya. Nah, di sini ada penelitian nih, ya. Aduh, referensinya ada di bawah tuh, saya lupa. Nah, ini ada penelitian. Jadi di sini dengan tidak menggunakan feedback, yang di sini dengan salah satunya visual feedback, ya. Visual feedback ini dilihat pada saat latihan, dia memiliki waktu yang lebih cepat tanggapnya anak-anak, ya, sekitar 15 milisecond, ya. Sehingga ini kalau dilihat tadi dengan EEG, ya, QEEG, EEG, ya, dia memiliki konsistensi yang lebih baik, ya. Kemudian gelombang listriknya lebih stabil, ya, dan sel-sel otaknya lebih berbicara antar selnya itu lebih baik, ya, jika menggunakan visual feedback. Oke, next. Nah, ini neurofeedback, ya. Jadi di sini ada metode neurofeedback. Di sini nanti anaknya dipasangkan cap, ya, dipasangkan kabel-kabel, terekam sel-sel aktif sel-sel otaknya, kemudian yang terekam di komputer. Nanti di sini latihannya ada banyak, ya. Dia harus fokus nih ke gambar guritanya, jangan sampai turun guritanya, ya. Kemudian di sini ada metode, ini ada game lain nih. Nih mobilnya nih yang misalnya yang merah jangan sampai nanti dia geser. Pokoknya kalau anaknya nggak fokus nanti mobilnya jadi geser. Nah, jadi itu salah satu teknologi yang sudah canggih lah kalau kita bilang sekarang, ya, untuk latihan atensi. Oke. Nah, ini untuk latihan di rumah, ya, ini bisa banyak, ya. Lahir dari 2 tahun, Cilukba, ya. Ini Maraca Shaker itu nanti kita masukkan batu berwarna atau pasir berwarna, ya. Ini tujuannya konsepnya untuk eksplorasi, kemudian search and finding, mencari sumber bunyi, ya. Untuk lebih dari 2 tahun bisa menggunakan aktivitas pick the one, ya. Batu berwarna nanti dibandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan dengan warna-warnanya, ya. Kemudian bidding dengan balok, ya, menyusun balok, menyusun tali-tali berwarna dan lain-lain, ya. Next. Wah, macet. Nah, Ini udah mau selesai. Nah, betul. Ini bagian yang wah, terakhir nih, ya. ya, ini kayaknya udah mau habis, Bu Ana, sebentar lagi, ya. Sip, sip. Mari. Saking semangatnya nih saya. Nah, ini ada penelitian, ya. Ini penelitian kita menggunakan tadi neurofeedback, ya, dengan brain auditory, ya. Ini hasilnya bagus sekali, anaknya mengalami perbaikan klinis, ya. Next. Yang terakhir, slide terakhir mungkin. Nah, ini ada penelitian saya nih dengan Dr. Oke. Gerard dan dengan Dr. Adre, kemudian Ibu Ane, ya. Nah, ini adalah pemberian stimulasi multimodal dengan menggunakan QEEG, ya, brain auditory dan pasiennya menggunakan permainan board game, ya. Hasilnya adalah peningkatan dari EQ dan IQ dan EQ. Oke, saya rasa habis. Seru banget ya, Dokter Maria, ya. Nah, oke, mungkin Begitu terima kasih banyak, Bu Ana dan banyak parents banget yang ya, ada di rumah. yang sekarang tuh sudah berkembang ya, Dokter Maria. Ternyata Banyak, Bu Ana. masyarakat kita memang selama ini di sekolahan itu sudah dibanjiri juga dengan berbagai informasi. Tapi ini jadi momennya untuk sahabat-sahabat guru dan para orang tua serta fasilitator-fasilitator untuk mulai merapatkan barisan. Oke, ini ada Dokter Maria, Dokter Jumraini, dan juga ada Dokter Gerard, ya, yang akan membantu kita untuk memberikan info mana sih yang tepat. Jangan anak digelontor sama semuanya sekaligus gitu, ya.
Dok, dokter boleh deh bantu. Ada satu informasi yang dibutuhkan nih ya. Apatis ini? Itu dia beradaptasi nggak sih dok dengan lingkungannya dan akan mengalami perubahan seperti yang dokter Jum tadi cerita. Ada perkembangan sehingga dia bisa mengalami perubahan. Menurut dokter Maria gimana nih dok? Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi kalau kita berbicara tentang anak autis ya, anak autis itu waktu pelatihan saya terakhir Ibu Ana dengan kebetulan dengan Dokter Yeti ya, salah satu guru besar rumah sakit RSCM. Jadi ada fase perkembangannya yang terlewati. Nah, jadi anak autis itu biasanya akan dikembalikan ke fase perkembangan yang terlewati itu. Misalnya contohnya gini, dari anak-anak 0 tahun harusnya tengkurap dulu. Habis dia tengkurap nanti dia mungkin mulai duduk. Dari duduk merangkak. Nah, itu ada pasti fase perkembangan yang dilewati ya. Jadi kita kembalikan dulu nanti salah satunya dengan metode misalnya sensori motor exercise terapi ya. Jadi kalau mau dibilang pasti akan kembali dengan segala macam teknologi dan stimulasi yang kita punya pada saat ini sangat baik ya, sangat baik dan bisa sangat bermanfaat dan pasti akan ada perkembangan yang luar biasa. Begitu. Kemudian metode yang tadi itu sebenarnya juga saya dapatkan dari Dokter Heksanto. Dokter Heksanto itu salah satu guru besar juga di Semarang ya. Jadi untuk tumbuh kembang anak, pelatihan tentang sensori motor ya, untuk penggunaan terapi, stimulasi dengan kolaborasi dari teman-teman okupasi ya, teman-teman terapi wicara untuk menangani anak autis itu sangat kompleks dan saya yakin pasti akan ada perubahan. Begitu, Bu Yes, Ana. luar biasa. Dokter Maria udah spill. Siap-siap ya, sahabat guru, orang tua, fasilitator, dan semua yang berinteraksi dengan anak-anak. Nantikan tanggal 5 Juli, Dokter Heksanto, Dokter Gerard, dan salah satu tokoh PAUD nasional kita yang ada di Semarang, itu kita live streaming lagi. Jangan lupa ya, ditungguin loh. 5 Juli udah di-spill nih ya. Nanti flyersnya akan disebutkan. Sekarang saya pengen tampil bertiga nih ya. Tampil bertiga bersama Dr. Jumraini juga. Karena ada satu penanya yang butuh dikomentari oleh kedua dokter sekaligus. Dok, nah kita bertigaan nih ya sekarang. Dr. Jum, nanti disambung sama Dr. Maria ya. Ini ada yang tanya, anaknya umur 3 tahun. Terima kasih dulu Dr. Jum setia banget temenin kita ya. Masih hadir umur 3 tahun dengan ADHD. Terus lingkungan terdekat dia tuh manjain banget. Segala-gala dibantu. Dan susah banget ya jadinya. Terapis juga pusing, guru sakit kepala. Nah, apakah bisa nunggu stimulasinya nanti tunggu gedean aja deh katanya. Soalnya sekarang keluarga terdekatnya terlalu dominan ngebantuin. Jadi terapi sama guru kalah deh. Gimana Dokter Jumraini dulu? Kasih komentar deh dok. Baik, Dok. Kalau anak dengan umur 3 tahun itu memang dia masih dependen betul sama orang tuanya ya. Kalau anak umur 3 tahun beda mungkin kalau sudah anak SD begitu ya yang sudah bisa mandiri sedikit-sedikit. Nah, eh, saran saya kalau memang misalnya terjadi hal seperti ini mungkin eh, yang kita prioritaskan adalah di tempat terapi. Jadi bukan di rumah tempat terapinya, tapi di tempat terapi. Jadi mungkin programnya 3 kali seminggu Oke. dan waktunya memang lumayan waktunya cukup, Ya. bukan lama ya, ya cukup sehingga si anak itu ada perubahan dependen dari lingkungan di rumah. Jadi ada tempat di mana dia bisa merasakan sesuatu yang memberikan efek yang lebih bagus daripada yang diterima di rumah, merasa adaptasi, merasa senang, sehingga dia merasa seperti di rumahnya.
ketika dia Hmm. diterapi. Dan mungkin sebaiknya ketika dilakukan terapi oleh fisioterapis, orang tua itu mundur dulu Ah, di belakang layar dulu, sehingga dominasi di kepalanya si anak bahwa oh ini yang akan memberikan saya efek yang paling lebih bagus dibanding yang selama ini yang saya terima. Sehingga nanti kalau ada waktu tertentu mm, bisa divideoin. Di videoin itu baru ibu mm. ulang di rumah, keluarga bisa ulang di rumah seperti itu. Oke, jadi membuat anak jatuh cinta sama terapisnya ya, Ya, bukan mengganti cinta orang tua, enggak sih. Tapi memang anak itu mesti punya kedekatan ya, supaya ada porsi dari terapis yang bisa masuk ya. Baik, terima kasih Dokter Jum. Dokter Maria ada komentar buat yang satu ini? Ya, saya sama dengan Dokter Jum, Bu Ane. Jadi Hmm. membuat suasana terapis itu seperti keluarga. Ah, Ya, ya. betul ya. Jadi ini pengalaman juga ya, Dok ya, Dokter Jum ya, Hmm. Dok. Siapa itu? Apa sih salah satu anaknya? Jadi Ada salah satu dia deh ya. maunya pada saat datang ke kliniknya Mhm. Dokter Jum waktu itu Bu Ane lucunya dia selalu Mhm. mepetnya kalau udah ketemu terapisnya ya dia maunya Hmm. sama terapisnya mulu kalau sudah sampai klinik itu. Saya ingat sekali itu Ya, ya. anak ya, makanya saya nggak bisa lupa tuh sampai sekarang. Mhm. Jadi Oke. kalau udah terapisnya, ayo kita mau stimulasi, udah dia nggak banyak nolak tuh. Tapi Happy ya ya. memang itu butuh proses ya, butuh Mhm. proses. Tapi saya ingat sekali tuh anak. Jadi kalau udah sampai sana dia pasti langsung cari terapisnya. Nah, Gitu. jadi sudah ada attachment khusus tuh ya. Oke, Dok, ada lagi yang bertanya. Gimana caranya orang tua membuat aktivitas belajar dan bermain untuk anak autis, mungkin juga dengan ADHD ya, karena pokoknya dengan kondisi disorder pada atensi. Gimana nih, Dok? Ada komentar? ya. Oh gini, jadi saya pengalaman dengan sudah ada sekitar beberapa anak itu yang sementara sekarang ini kami treat. Jadi atensi anak itu tidak bisa diciptakan hanya dengan eh, lingkungan, tetapi Hmm. juga dari internal si anak. Nah, Hmm. yang pertama yang saya temukan itu ketika si anak belum mendapatkan nutrisi dan obat yang cukup untuk membuat Hmm. neuron-neuron otaknya itu menjadi stabil, itu Ah, tidak akan mungkin behaviornya, lingkungannya akan memberikan dampak. Jadi dalam prinsip ya, neurorestorasi ada namanya top down dan bottom up. Jadi top down itu oke. harus 70% dari otak yang diperbaiki dulu. Ketika regulasi di Hmm. top down-nya sudah 70% bagus, maka bottom up 30% itu lingkungan, jadi terapi behavior, terapi Ya, lain-lain, dan seterusnya, itu akan baru masuk. Jadi mereka akan masuk. ketemu 70 turun, 30 naik. Jadi nah, intinya ketika ada Ya, kelainan di otak, maka otak nomor satu yang harus harus dibetulin. diregulasi, baik nutrisinya maupun Nah, kondisinya. ini Begitu, Mbak. catatan yang betul-betul mesti di-highlight oleh semua sahabat pendamping anak, orang tua, bahwa jangan hanya jalan satu cara. Pindah-pindah-pindah terapis, pindah-pindah-pindah sekolah. Padahal terapi dan diagnostik dari dokter itu belum ditegakkan. Jadi, pastikan dulu ya. Dan kemudian dengar dulu ya. Dan Buan dan Buan satu lagi bahwa setiap kita lakukan tindakan itu harus diukur. Ada parameternya. Ah, Nah, parameter itu. inilah yang akan belum bagus. Jadi tindakan kita akan terlihat di situ. Ya, Iya, kita zamannya sekarang udah bukan zaman testimoni ya dok ya, parameter. science based ya dok ya. Betul, parameter. Dokter Maria punya komentar? Ya, ini tentang aktivitas belajar dan bermain pada anak autis ya. Mhm. Anak autis itu bukan tidak memiliki kemampuan, bukan. Jadi Mhm. pasti ada salah satu minatnya dia. Ya, saya punya Mhm. pasien dia minat dia kebetulan sudah besar ya, sudah besar Mhm. dan ternyata jago sekarang main biola. Jadi Mhm. kita bisa asah yang tadi saya sampaikan setiap anak pasti memiliki bakatnya masing-masing. Jadi Ya. orang tuanya bisa asah dulu, bisa Mhm. pilih-pilih. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang, oh saya nggak tahu Mhm. nih dok, anak saya minatnya di Mhm. bagian apa. Nah, jadi dok nanti parents bisa mungkin coba deh kasih lagu dia suka nggak ya bernyanyi. Coba deh nih Hmm. kasih wadah untuk melukis dia suka nggak ya Mesti melukis. dikenalin Ah ya. gitu.
Ya, harus Ya, dikenalkan, ya, betul, Bu Ana. Jadi bukan tidak berarti tidak memiliki talenta. Pasti setiap anak saya yakin memiliki punya. talenta. Cuman kita yang harus mengasah. Tuh. Jadi Jadi setiap berarti ya, melalui minat bakat itu bisa menjadi jalan masuk betul. pendekatan dan orang tua nggak perlu belajar itu buku dan pena. Belum tentu. Belajar itu juga aktivitas ya. Dok, komentar dok. Ini ada penanya, aduh pusing nih, ternyata terapi sama guru mereka bingung bagaimana menjelaskan kepada orang tua gimana hubungan tidur dan nutrisi mempengaruhi perkembangan anak. Jadi orang tuanya ngajak anaknya tidur sampai malam, nonton idol-idol dulu kali ya dok ya, ngikutin orang tua nonton dangdut-dangdut dulu kali gitu dok. Sama orang tua suka cari gampang soal nutrisi. Ini memang bikin pusing sekali. Dokter Jum, boleh dokter yang kasih komentar untuk hal ini? Baik. Jadi berbicara tentang nutrisi otak, Bu, sebenarnya Hmm. tidak terlalu ribet. Tidak terlalu ribet, kenapa? Karena makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan Ah, otak itu ada iya. di sekeliling kita dan Aduh. murah, mudah didapat. Nah, jadi eh, yang pertama sekali otak butuhkan itu adalah protein untuk perkembangan neurogenesisnya, perkembangan angiogenesisnya itu butuh protein. Dan protein yang paling dibutuhkan oleh otak kita adalah yang sejenis dengan PUFA. Ya, PUFA itu adanya di Hmm. mana? Banyak di kacang-kacangan ternyata. Jadi Oke. sekeliling kita tuh banyak di kacang-kacang. Kita makan tempe tiap hari, makan tahu Iya. tiap hari, kacang tanah, Gado-gado kacang juga mente, ya. kacang almond. Iya, gado-gado, Iya. walnut. Ternyata itu sangat-sangat mudah. Nah, yang tergantung lagi triknya. Trik kita memasukkan makanan itu kepada anak. Kita lihat seleranya anak. Kalau si anak suka mengunyah, ya kasih kacangnya dia kunyah. Nah, kalau anaknya tidak mampu kunyah, gampang. Kita bisa blender, baru berikan makanan-makanan yang cocok dengan itu. Misalnya dengan pepaya atau pisang. Pisang bagus loh, kan mengandung kalium banyak. Sehingga kalau digabung dengan kacang-kacangan, maka otak itu akan berterima kasih. Betul. Dia akan Berterima merasa sangat kasih. senang. Mantap. Seperti itu, Jadi dok. gampang ya. Kalau ngomong dengan orang tua, pakai tips resepnya. Kalau enggak, orang tua tetap pusing. Dokter Maria, ada satu nih yang bertanya ya. Disebutkan stimulasi dengan game board. Wah, ini para penggemar game board langsung bernyala-nyala. Dok, contohin dong. Game boardnya apa sih yang bisa dipakai? Katanya gitu ya. Dan memang banyak ya yang bertanya juga, komen tentang beda kota dengan terapis atau beda kota dengan dokternya. Jadi ternyata yang disampaikan Dokter Jo sama Dokter Maria tadi, teknik-teknik teknologi sekarang itu banyak yang tersebar, tapi yang aman itu yang mana? Bisa tolong Dokter Maria jawab dulu game board dan teknik yang aman, kriterianya apa? Biar nanti Dokter Jum bisa tutup pamungkasnya. Silakan Dokter Maria. Ya, jadi ini game board ini salah satu teknik ya, salah satu teknik untuk melatih atensi anak-anak ya. Jadi dia merangsang kognitif dan sosial benefitnya ya. Sebenarnya banyak eh, banyak harus banyak model-model untuk game board yang bisa kita terapkan mulai dari tingkat yang sederhana ya. Kemudian nanti ada yang berbasis sains. Nah, yang tadi saya bilang ada tuh yang namanya gamifikasi ya. Salah satunya itu nanti ada teknik game boardnya di dalam. Nah, jadi untuk yang berbasis sains itu game boardnya itu nanti akan dipadu-padankan dengan stimulasi dengan menggunakan alat di gelombang otaknya. Ya, jadi di bagian neurologi sekarang kita sudah aplikasikan untuk mainan-mainan yang bersifat untuk biofeedback dengan teknologi yang sudah ada yang kita teliti ya. Jadi nanti itu ada aplikasinya sebenarnya. Itu semua sudah terangkum dalam aplikasi VNWT ya, Bu Ana. Nah, Ada di ini Android ya kebetulan sekarang. ya, sudah ada di Android untuk menggunakan Ya. aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian
parents atau orang tua bisa mengakses ya. Jadi kita bisa menstimulasi itu di mana saja ya. Untuk Ya. siapa yang penstimulasinya? Hmm. Bukan cuma dokter, bukan ya. Hmm. Jadi aplikasi VNVT itu digunakan khusus, dirancang khusus, bukan hanya tenaga medis yang menggunakan ya. Ya. Mulai Ya. dari orang tua, guru ya, Hmm. Hmm. mungkin nenek kakeknya juga bisa pakai ya. Makanya Keren. ya kan kalau nggak Keren. ada orang tuanya kerja Iya. ya biasanya Hmm. opa omanya. Jadi sangat Bantuin ya. mudah, praktis ya, dan bisa dipakai oleh seluruh kalangan di luar tenaga medis. Oke, Begitu Dokter ya. Jumraini, ini berarti dok, dari tenaga medis sudah tergabung dengan dunia pendidikan, dengan masyarakat umum, wellness tadi ya, Dokter Jumraini, dan semuanya tetap berbasis penelitian yang memang dapat dipegang dan dipercaya ya, Dokter Jum ya. Ya, jadi saat ini kita berada di era teknologi. Namun dengan teknologi yang ada, kita harus barengi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat. Tentunya Ya. tadi Dr. Maria mengatakan bahwa dengan sudah ada di Android, saat ini Hmm. tidak ada saya kira yang zaman sekarang ini sisa satu dua orang yang tidak megang HP. Ya, Iya, jadi orang iya. nenek-nenek sampai anak kecil pun saya lihat kalau mereka dibawa ke praktek Hmm. mamanya supaya tenang dikasih HP supaya HP. mereka main YouTube. Nah, jadi dengan melakukan banyak penelitian kami Mm-mm. dari Mm-mm. bidang keilmuannya khususnya restorasi neuroengineering, kami sekarang ini sangat aktif untuk membuat publikasi-publikasi yang menjawab tantangan-tantangan yang Nah, dihadapi oleh masyarakat kita. ya. Karena tidak bisa juga kita melakukan seperti tadi Bu An mengatakan bahwa Mm-mm. hanya dengan testimoni, Mm-mm. tapi kita harus menaikkan level Ya. dari perlakuan kita itu ke bersifat multi center, artinya seluruh Hmm. dunia bisa menggunakan teknologi yang kita gunakan. Dan di Ya. Indonesia itu ada namanya BPOM, di Amerika ada namanya FDA, itu harus Ya. di-approve dan itu Ya. tentu melalui penelitian. Terima kasih. Penelitian. Terima kasih. Baik, Dokter Jumraini, Dokter Maria, saya minta waktu sebentar. Giliran saya menjawab guru-guru ini ya. Rekan-rekan guru, saya akan tampilkan sedikit paparan bagaimana hubungan metode kita dalam pendidikan di tempat belajar kita masing-masing. Dan untuk menghadapi tahun ajaran baru ini, maka kita juga akan mempersiapkan diri. Apa sih yang kita akan lakukan di tahun ajaran baru ini? Next, bisa kita lihat ini ya. Rekan guru, dimanapun Anda berada, kita selama ini selalu dibayang-bayangi hanya dengan asesmen perkembangan anak. Kita lupa bahwa asesmen perkembangan anak itu hanya ngelihat body gedenya, tingginya, beratnya, lingkaran-lingkarannya, ya. Sebetulnya perkembangan anak dari body besarnya itu belum cukup. Nih, kita lihat yang berikutnya ya, bahwa perkembangan anak itu sebetulnya satu, betul, harus kelihatan perkembangan fisiknya supaya seperti pesannya Dokter Jumraini dan Dokter Maria, ketahuan nutrisinya bagus. Namun di yang berikut ini kita akan tahu bahwa bukan hanya perkembangan fisiknya, namun juga ada yang perlu kita ketahui sebagai perkembangan kemampuannya. Nah, perkembangan kemampuan itulah yang dari tadi diomongin Dokter Jumraini dan Dokter Maria, itu adalah pekerjaan dari barang yang ada di dalam kepala ini, dari otak. Nah, selama ini si perkembangan kemampuan itu kita selalu hanya fokus pada kognitif, kognitif, kognitif saja. Dan kognitifnya baca, tulis, hitung, baca, tulis, hitung lagi. Padahal yang kita amati dari perkembangan itu adalah sebetulnya harus keseimbangan dulu. Apakah usia lahir sama usia kerja otaknya dia ternyata apa coba? Yo, berikut yang kita tahu adalah usia lahir dan usia kerja otaknya itu setara, sama, ya. Berarti anak itu secara fisik berkembang, kerja otaknya juga sedang berkembang.
Jangan sampai kita menghadapi kondisi usia lahir dengan usia kerja otak yang apa coba? Iya, kalau kita perhatikan ternyata nggak sama. Badannya bertumbuh, tapi kemampuan dia tidak berkembang. Kemampuannya apa? Selain baca tulis hitung. Nih, Dokter Maria tadi sudah memberikan salah satu contoh alat ukur. Tapi jelang tahun ajaran baru ini, yuk kita persiapkan diri karena di pendidikan kita itu pasti harus selalu melakukan proses assessment. Ya enggak? Proses profiling. Nah, proses assessment-nya yuk yang biasa kita sebut-sebut apa? Asesmen kemampuan kognitifnya didukung loh, tadi Dokter Raini udah bilang, itu adalah atensi, memori, dan komunikasi. Itu kan aspek yang juga kita kenal kan dalam perkembangan kurikulum kita. Ada aspek atensi, aspek memori, dan aspek kemampuan komunikasi atau perkembangan bicara, perkembangan berbahasa. Ya, itu perlu kita lihat terus bertahap. Dan yang tidak boleh lupa aspek sosial emosi. Perilakunya, kemampuan bergeraknya, dan kendali emosinya. Ibarat kalau gerak tuh gasnya, emosi remnya. Kita mesti ngegas dalam keterampilan bergerak, motorik kasar dan halus, tapi emosinya mesti bisa dikendalikan. Ngukurnya pakai apa? Rekan-rekan, tadi sudah disebutkan ada deteksi dini tumbuh kembang yang sudah dikenal di seluruh Indonesia dari Kementerian Kesehatan dan menjadi kolaborasi dua kementerian untuk dimanfaatkan di Kementerian Pendidikan. Jadi pada zaman dulu Kementerian Pendidikan saja ya, sekarang kan kita udah berkembang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, bla bla bla. Nah, pokoknya di bidang kita anak usia dini di bawah usia 8 tahun, kita ada modul deteksi dini tumbuh kembang dengan pendekatan revisi pada perkembangan fungsi otak anak. Jadi manfaatkan DDTK-POA yang Anda bisa dapatkan di aplikasi yang tadi udah kerjasama, kolaborasi ya, dari tenaga medis, tenaga pendidik, tenaga pendamping anak ya, aplikasi VNWT di Android. Cek aja di Play Store. VNWT. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sini? Silahkan kita perhatikan DDTK POA itu bisa dilakukan. Ini khusus pengumuman untuk daerah Bekasi. Daerah Bekasi, Anda bisa datang individual anak-anaknya ke Laboratorium Neuroedu Universitas Pancasakti Bekasi. Sudah aja juga loh Laboratorium Neuroscience Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Dan sebentar lagi sudah akan disiapkan juga perkembangan Laboratorium Neuroscience Pendidikan di Semarang. Tadi itu ada Bunda yang sudah lama menggunakan neuroscience di PAUD-nya. Tungguin tanggal 5 Juli bersama Dr. Hexa yang akan mendampingi seorang neurolog bagian anak. Jadi pediatrik neurolog. Neurologi pediatrik. Nah, seru kan? Menghususkan diri, ngerti banget. Atau DDTK-POA ini bisa dilakukan di kelompok-kelompok belajar sekolahan. Artinya, yuk guru-guru silahkan komunikasi, makanya chat di komen pada YouTube ini atau bisa datang di Instagramnya Figure Action atau Instagramnya NeuroWellTech. Oke? Datang di dua Instagram ini, lalu DM aja kalau kelas atau sekolah Anda ingin latihan gimana caranya melakukan pengambilan data DDTK. DDTK-nya udah ada di aplikasi loh. Tinggal klik isi, keluar reportnya plus sarannya. Hasilnya profil ini bisa stimulus kelambatan di sekolah, stimulus hambatannya di laboratorium, atau langsung akan dirujuk pada tenaga ahli. Ini termasuk nanti kita akan memberikan listnya lewat Instagramnya Figure Action dan NeuroWellTech, di mana aja bisa periksa QEEG.
di mana aja bisa ketemu dengan dokter-dokter ahli. Dan jangan ragu, ternyata dari aplikasi nanti juga Anda bisa klik untuk konseling dengan dokter-dokter neurologi yang sudah mengkhususkan diri dalam program NeuroWellTech. Artinya ini adalah program jembatan dunia pendidikan dan dunia klinis. Dunia pengasuhan anak dengan dunia klinis ya. Terus gimana kegiatannya? Yuk lihat sebentar pada yang bagian berikut ini. Kita kalau di sekolah itu pasti anak bermain, pasti anak melakukan aktivitas yang motorik halusnya itu distimulus ya, motorik kasarnya distimulus, perkembangan bahasanya secara interaktif, komunikasi ada. Tapi yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kalau mereka bergerak bersama dalam lagu, maka guru-guru ini sudah stimulus neuroscience, perkembangan fungsi otak. Jangan lupakan ritme. Tak, 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 teratur selalu. Ya, jadi jangan anak itu dibuat kompetitif. Ayo, ayo, bagus, bisa, bisa, bisa. Lagunya nanti makin lama makin cepat. Anak yang tidak ikut ritme, emosinya cenderung akan menggelora juga. Nanti repot loh memadamkan api emosinya ya. Lalu kalau ada aktivitas di mana anak itu berinteraksi dengan anak lain, ya bisa lagu ular-ularan, ya bisa lagu yang anak lain membentuk jalinan tangan seperti jembatan, yang lain lewat di bawahnya mirip terowongan. Kendali tenaga itu adalah kontrol gerak. Jadi anak akan memfokuskan atensinya untuk mengendalikan diri, tidak bergerak di luar batasnya. Jadi ini gampang untuk dilakukan inklusi di program pendidikan kita, ya. Lalu jangan lupa, arahan aturan main itu adalah kunci kita sedang menstimulus juga memori anak. Aturannya yang kiri dulu maju, yang kanan mundur. Nomornya dikasih, kamu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor ganjil maju, yang nomor genap mundur. Tuh, itu udah belajar matematika selubung. Karena di pendidikan anak usia dini belum ada. Kita tidak mewajibkan mereka baca, tulis, atau hitung. Tapi itu adalah produk, adalah output hasil berbagai stimulus. Ini yang satu ya. Selanjutnya, pada waktu anak mungkin beraktivitas seni. Apalagi dengan berbagai aktivitas, kalau Dokter Maria tadi main katanya lilin-lilinan waktu kecil ya. Sekarang udah banyak yang keren-keren ya. Play-Doh, Lego, banyak macam-macam. Waduh, jadi nyebutin banyak brand. Nah, rekan-rekan guru dan pendamping, fasilitator, serta orang tua, yang penting bukan anak beraktivitasnya, tapi mendampinginya. Apakah waktu anak menggambar atau melakukan aneka aktivitas tersebut, kita nanya sama dia, ini lagi apa? Ini ceritanya apa? Komunikasi ide adalah bagian kita melatih dia untuk, tadi tuh Dokter Maria bilang, bisa mengalihkan perhatian dia, tapi tetap fokus pada satu hal. Ya, penting kan? Karena anak jangan sampai, mama jangan ganggu aja. Udah TKA, sekarang naik kelas TKB, masih merasa komunikasi itu gangguan. Kita ternyata perlu lebih aktif berinteraksi supaya dia jangan malah fokusnya hanya sendirian, atensinya hanya terkurung kacamata kuda. Beda juga, itu nggak berkembang. Lalu keteraturan waktu dia mengungkapkan. Jangan sampai dia mengungkapkannya ternyata berpindah-pindah. Berikutnya, masih ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan ya. Permainan yang mengandung unsur resiko. Lompat tali ya, lompat-lompat dari satu kotak ke kotak lain, lari dalam halang rintang, kerjasama dalam kelola perilaku dan regulasi emosi, keterampilan amat situasi. Ini penting sekali untuk dilakukan.
Jadi jangan malah, awas jatuh, hati-hati, jangan ini, jangan itu. Kita mesti kenal mereka ya, dan berikan aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Maka ambil data DDTK supaya kita bisa atur nih jenis aktivitas yang sesuai dengan perkembangan kurikulum yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah. Oke? Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menantang keseimbangan anak, ya, keseimbangan dan keseimbangan. Sampai 2 kali saya tekankan itu ya, keseimbangan dan keseimbangan. Karena pada waktu anak udah asik-asik, biasa deh, kalau udah di taman dengan banyak permainan, yang satu nangis deh. Kenapa? Kedorong, kepukul, ketendang, katanya gitu ya. Padahal interaksi tersebut dibutuhkan dan anak yang bisa berkelit, menghindar, dan yang gak gampang jatuh keserimpet, itu adalah output yang kita mau cari dari stimulus yang lainnya. Jadi, yuk, mumpung di sekolah, mumpung dalam pengawasan orang tua, justru lakukan aktivitas yang memiliki tantangan keseimbangan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan guru, fasilitator, dan orang tua murid. Bersama dengan Dr. Maria dan Dr. Jumraini. Nih kita bertiga nih, mau tampil lagi sama-sama kita bertiga. Untuk kemudian memberikan salam pada seluruh sahabat di seluruh Indonesia yang mendampingi anak usia dini dan transisi ke SD. Ya, mendampingi anak persiapan puber juga seru kan? Kita berharap apa yang kita sampaikan hari ini dan di seri-seri berikutnya akan membantu Anda. Dr. Jumraini, ada yang ingin Anda sampaikan untuk sahabat seluruh Indonesia? Kepada seluruh sahabat-sahabat kami di Indonesia, bahwa perhatian itu adalah kebutuhan manusia. Jadi berikanlah atensi itu dengan tulus sehingga dia akan menjadi makanan jiwa. Luar biasa. Makanan jiwa adalah kata kunci yang betul-betul mesti dipegang. Terima kasih Dr. Jumraini membersamai kita 90 menit ya. Tapi tetap fokus atensi untuk anak di seluruh Indonesia. Terima kasih Dr. Jumraini. Dr. Maria, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu Ana. Karena saya di sini juga selaku young mom. Jadi untuk para parents ya khususnya bukan khusus ya sebenarnya untuk ibu-ibu atau atau papanya ya untuk melatih atensi anak, menurut saya dukungan dari orang tua itu nomor 1. Kemudian kita sebagai orang tua harus lebih cerdas dan hati-hati, terutama sekarang untuk pemberian gadget. Tetap semangat, tetap memberikan motivasi untuk anak-anaknya walaupun dalam kekurangan apapun, karena bagi mereka kita adalah pelindungnya. Ya, terima kasih Bu Iya. Ana. Betul sekali. Mereka punya pelindung, mereka akan punya role model di tempat terapi, di sekolah, di tempat beraktivitas, sehingga mereka berada dalam komunitas yang sehat. Terima kasih banyak, Dr. Jumraini, Dr. Maria, tenaga ahli luar biasa yang membersamai kita. Kita jumpa lagi 5 Juli dalam kegiatan serial Neuro Welltech untuk anak Indonesia. Hadir nanti akan bersama dengan kita Dr. Hexa, Dr. Gerard, dan Bunda Nila Kusumaningtyas dari Semarang. Semoga Anda punya kesempatan meluangkan waktu. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengikuti kegiatan yang disampaikan tenaga ahli sahabat bagi para pendamping anak dimanapun Anda berada. Dari saya, Ana Gracia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vigo. Salam.